Bapa yang dalam kerajaan surga, sebentar lagi Tuhan kami mau belajar, biarlah Engkau menyertai dalam setiap pelajaran kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi apa yang disampaikan Pak Fendi Tuhan, biarlah kami bisa menyerapi dengan pelajarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Ya, sebentar ya. Saya anukan apa? eh ininya apa? Untuk Zoom untuk go live on the live streaming supaya yang lain bisa mendengarkan. Karena linknya itu baru baru eh, baru dikasih kalau semua. Oke, sebentar ya. Saya sebentar. Satu menit lagi ya. Saya lagi posting ini. Ya, udah. Saya udah posting. Silakan Pak Pastor Fendi. Saya itu tadi kan last minute saya mesti dapat linknya waktu live stream itu ya. Jadi kemudian saya kirim ke Bisom kemana-mana gitu supaya mereka bisa dengarkan. Kalau mereka ada sinyal mereka bisa dengarkan. Yang di luar Zoom. Silakan Pastor Fendi. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Ya, senang bisa kumpul lagi dan hari ini adalah hari yang istimewa ya buat kita semua sebagai anak Tuhan. Hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus, benar nggak? Ya. Benar. Ya, ya di sana hari Kamis ya, di sini hari Rabu, besok juga kita ada persekutuan doa. Jadi saya mau supaya saudara jelas ini adalah hal-hal yang penting di hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kematian, dan saat ini hari kebangkitan, hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini supaya saudara bisa menerangkan dan apa faedahnya. Jadi tolong bukakan Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Ayo yang sudah dapat tolong dibacakan. Pelan-pelan. Baca Pika. Ayo silakan cepat. Salah satu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini saya mohon supaya kita bisa merenungkan ya. Jadi supaya saudara bisa dapat isinya. Ini bayangkan ya, saudaraku, bisa bayangkan nggak? Tuhan Yesus sudah disalib, ya. And then dia tidak ada salahnya, benar kan? Ya, kalau saya minta bisa dijawab, benar nggak? Tuhan Yesus tidak punya salah, tidak punya dosa sama sekali, and then dia disalib dan dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Artinya it is finished. Dan
saudara pada waktu dia lakukan ini, murid-muridnya, sebagian dari muridnya ya Yusuf, Judas bunuh diri, terus Thomas tadinya nggak percaya sama sekali, sesudah itu nggak percaya, and then Petrus menyangkal pada waktu Yesus disiksa. Nah, dia bangkit dari kematian. Dengarkan saya. And then ya pada waktu hari ke-40 dia naik surga tuh Pak. Waktu dia naik surga, dengarkan. Tadi dibacakan, "Hai kamu Galilea, ngapain kamu lihat ke atas?" Yesus yang saat ini naik, dia akan apa? Turun lagi. Ngapain ya? Ngapain? Kalau saya ini, Pak, aku nggak punya salah, dan aku sudah lakukan dengan semuanya dengan selesai rapi. Kalau aku naik ke surga, aku lapor, Bapak sudah selesai. Terima kasih Engkau pimpin aku, Kau lindungi aku, Kau beri kekuatan aku. Ya sudah, aku nggak bakal balik lagi. Ngapain saya cari gara-gara lagi? Bener nggak? benar. Mereka belum beres. Mereka masih percaya nggak ya? Ya percaya, tapi ya enggak. Persekutuannya hanya 12 orang. Waduh, akan jadi gosip nih. Ada yang bunuh diri, barang semua. Kalau saya nih Pak, ya, saya sebagai Tuhan, nggak ada salahnya. Saya lakuin 100%. Ya saya terima kasih. Dah, aku tak duduk selamanya bersama dengan Bapak. Terima kasih Engkau sudah kasih aku kekuatan melalui semuanya ini. Tapi aku nggak mau balik lah. Ngapain aku cari gara-gara? Kuncinya di situ Pak, pemikiran. Coba bayangin, saudaraku, Yesus yang sudah kayak gini, yang sudah luar biasa mengorbankan dirinya, menebus dosa-dosa manusia yang kayak kita kayak begini, masih mau balik loh. Ini bayangin, ya, saudara kita ini tidak terlalu bagus, cuma hanya satu, saudara dicintai orang, dicintai sama Tuhan Yesus. Makanya saya katakan, menerima Tuhan Yesus ini, saudaraku, satu hal yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir secara manusia, tidak normal. Kamu dicintai, dihargai, dinilai sama Tuhan. Itu secara luar biasa. Tidak hanya, bukan pada malaikat. Malaikat sudah lebih tinggi dari kita, tapi dia tidak nganggap malaikat. Dia nganggap kita. Makanya saya mau supaya dalam keadaan nanti saudara mengiring Tuhan Yesus, saudara punya jemaat, nanti satu kali saudara akan pada waktu mengalami tekanan, pada waktu mengalami satu beban yang berat, jangan sampai saudara lupa datang sama Tuhan Yesus yang memanggil saudara dan saya ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Ya. Jadi saudara lihat, kalau boleh saya katakan ini ya, ini kita. Ya. Ya. Kalau mau pakai anunya di gimana Pak? Apa itu? Mau pakai pensilnya itu. Oh, itu di situ di bagian atas itu ada
annotate few options di atas, ada few options. Annotate ada nggak? Annotate. Ada. Annotate Terus? itu diklik, kemudian terus dicari anunya, dicari pensilnya, pilih warna apa, besarnya berapa, terus dicoret-coret gitu. Oh, oke. Ya, nah, ini saudara kalau kita lihat di sini, sebetulnya kita ada di sebelah, kalau sudah lihat sebelah kiri, ini keadaan kita, ya. Oh. Nah, kita ini orang yang tidak bersunat. Nah, saudaraku, orang Israel, orang Muslim, semuanya itu ya, maksudnya harus disunat sebagai tanda. Sunat itu adalah untuk, kalau artinya itu kelebihan daging. Makanya perlu untuk disunat supaya kita ini menurut agamawi itu supaya layak. Nah, kita hidup tanpa Tuhan. Ini keadaan kita. Kita itu adalah orang yang asing, di mana kita tidak punya harapan sama sekali untuk bisa ketemu sama Allah. Kita ini orang yang terpisah sama sekali. Saudara lihat ya, meskipun Adam dan Hawa mereka jatuh makan buah pengetahuan, mereka masih di Taman Firdaus loh. Mereka sudah disconnected. Bayangin saudaraku, handphone saudara tahu-tahu tidak nyambung. Saudara bisa call, tapi saudara punya pesawat, masih ada baterainya full. Tapi somehow it's too late. Jadi bayangin, ini keadaannya Adam dan Hawa pada waktu dia hanya makan apa, saudara? Bukan makan apel versi Hollywood, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Coba lihat saya. Di dalam dunia ini kita belajar. Di Amerika ini orang, ya kebanyakan mereka itu sekolah, tapi mereka itu saat-saat ini mereka teruji imannya. Kenapa? Meskipun mereka itu banyak beragama Kristen, tetapi tidak punya hubungan. Yang dimakan sehari-hari adalah pengetahuan. Pengetahuan baik dan jahat. Perhatikan. Tuhan itu ngomong, di taman ini, di dalam kehidupan, ada 2 pohon. Yang satu pohon baik dan jahat, pengetahuan, dan satu adalah pohon kehidupan. Jangan kamu makan, jangan. Dalam hidup ini, hanya pengetahuan baik dan jahat. Kamu akan tetap jatuh. Itu loh maksudnya. Bukan mereka itu jatuh karena makan buah apel. Bukan. Iblis itu menggantikan Tuhan. Nah, kamu makanlah buah ini. Buah pengetahuan. Ya ngertilah baik. Tapi juga ngerti nggak baik. Tetapi kalau kamu makan ini, ya, kamu akan jadi seperti kayak Tuhan. Nah, itulah keadaan manusia sekarang. Nah, saudara jangan pernah saudara nggak tidak devotion, artinya saat teduh saudara, jangan. Saudara harus lakuin ini. Terus, tidak ada kedamaian, tidak ada sama sekali dalam hati hidupnya, hatinya tidak ada damai sama sekali, jauh dari Tuhan, dan ini adalah musuh daripada Tuhan. Dan kita ini adalah rebellion, itu artinya pemberontak. Nah, dan hidup kita kemana? Ya cuma mati, which is itu dosa itu punya upahnya mati. Coba saudara, sebelum kita kenal sama Tuhan, kelakuan kita, naik motornya, nyerempet ke maut. Nyerempetnya, waduh, dulu saya begitu ya saudaraku. Apa yang saudara lakukan tidak dipikir, tidak ada keselamatan sama sekali. Ya, upahnya
Mati, Pak, orang-orang seperti itu. Jadi buat apa hidup? Daripada hidup and then ya tidak memberikan impact yang bagus, ya cuma mati upahnya. Tapi saudara ini kan lain. Nah, saudara itu untuk dari saudara pergi ke Bapa, pemisah yang begitu jauh untuk kita bisa nyebrang. Lihat ya. Ini saya buat ini untuk kita supaya ngerti. Kalau mau, saudara bisa minta sama saya di emailnya, saya akan kirimin. Nah, untuk bisa kita menyeberang itu hanya cuma karena Yesus Kristus. Bukan karena kekuatan saudara yang percaya, bisa katakan amin. Amin. Ya, di mana dia itu mati untuk kita di atas kayu salib ini sebagai perantara, di mana kita ini sudah dibayar lunas. Makanya pernah enggak beberapa minggu yang lalu saya tanya lagi ya pada saudara. Saudara percaya enggak segenap hati saudara, lihat ya, bahwa Yesus itu datang ke dunia, ke dalam hidup saudara untuk ngampuni dosa kamu. Percaya nggak? Percaya. Ayo. Nah, percayanya saya bisa kerasa. Percaya nggak Tuhan Yesus ngampuni dosa kamu? Percaya. Ya, saya nggak buat-buat. Ini harus ada di dalam hati saudara. Masih punya dosa? Masih. Nggak cocok. Nah, saudara dari sini ya, ini belum dicerna. Sudah, saya ini percaya. Makanya tahun 1980, saya nerima Yesus sebagai juru selamatku. Dan hidupnya saya berubah. Kenapa? Karena saya, ngalami itu. Yesus mengampuni kesalahan saya. Sampai hati saya ini rasanya seperti kayak bayi baru. Makanya saudaraku, kalau orang betul-betul di dalam dia, itu dinamain lahir baru. Dan pada waktu KKR, kira-kira yang datang itu 250 orang. Pendeta. Karena malam itu saya mengalami satu hal yang luar biasa. Nah, mereka tanya, Yesus itu juru selamat kamu. Dia yang ngampuni dosa kamu. And then, siapa yang di sini, di gedung ini, merasa bahwa Tuhan itu menyelamatkan kamu? Saudara, dari 250 itu, dia tanya gini, yang merasa ini bisa berdiri. Saya langsung berdiri. Jebret. Tapi terus sesudah itu saya langsung duduk lagi. Karena yang berdiri dari 250 cuma 2. Yang lain tidak ada rasa bahwa, wah, aku ini diampuni. Makanya saya tanya sama saudara. Nah, ini saudara tidak ngikut karena katanya orang loh. Nah, Yesus ini harus jadi juru selamat kamu. Nah, kalau saudara percaya bahwa Yesus ngampuni dosa saudara, and then saya tanya, masih punya dosa? And then saudara tanya, masih. Loh, waduh, Pak. Makanya setiap malam, setiap pagi kayak ini saudara minta sama Tuhan. Tuhan, kalau malam ampuni segala kesalahanku. Lihat, gak ada sebetulnya. Tuhan, Engkau ampuni kesalahanku yang sadar dan gak sadar. Sebetulnya pada waktu saudara berbuat salah di hadapan Tuhan, itu ada rasa di sini itu salah. Nah, itu bereskan. Bereskan. Jangan saudara bawa dalam tidur and then bawa dalam hidup saudara. Nanti, saudaraku, kita jadi orang-orang yang munafik. Benar. Jadi saudara ngaku dosa sama Tuhan, dia yang setia dan adil, perhatikan, dia itu akan ngampuni.
Kapan? Amin. Pokoknya saudara ngaku. Aku sudah lakukan 10 kali. Ada 11 enggak? Ya aku tidak mau. Tapi kalau sampai ada 11 kali, ngakulah dosa pada dia. Makanya saudara, ingat enggak? Bukalah di dalam nama Yesus. Selamat. Tuhan, aku minta supaya Engkau yang menyelamatkan aku. Hati ini tidak tertuduh seperti Raja Daud. Makanya Raja Daud tidak sempurna, tapi hatinya Raja Daud itu sempurna. Makanya meskipun dia jatuh dalam dosa, dia tetap terus diurapi sama Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, terus saudara dapat connect sama Tuhan. Jadi saudara ini merasa hidupnya tidak sendirian. Benar, saudaraku. Saat ini mungkin saudara di tempat situ lagi sendiri. Tapi di dalam hati saudara yang sedih itu, yang merasa kesepian, hidupku kok sendirian. Itu Tuhan jamah. Nah, Tuhan persiapkan saudara. And then tidak ada lagi pemisah antara hidup saudara sama Tuhan. And then saudara didamaikan antara saudara sama Allah. And then saudara jadi family of God, keluarganya Tuhan. And then hidup saudara mengalami satu kedamaian yang luar biasa. Saudara jadi warga negaranya surgawi. Dan saudara menjadi batu penjuru dalam hidup saudara. Saudara tidak sendiri, tapi sama-sama bersama dengan Yesus. Dahsyat ini Pak. Dan yang hidup di dalam hati saudara itu roh Dia yang gagah perkasa. Ya, saudara di restore, diperbarui. Saudara adalah ciptaan yang baru. Nih, julukan-julukannya. Perhatikan saudaraku. Ini saudara harus ngalami. Saya ngalami. Saudara sebagai hamba Tuhan, saudara harus ngalami ini. Kalau enggak, waduh, katanya pendeta ini, katanya saya baca ya Bu, di buku. Enggak bisa Pak. Saudara menjadi saksi yang hidup. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya. Bapak itu gimana saudaraku? Ya, dari kehidupan yang lama, saudara ini akan mengalami satu kemuliaan. Saudara akan mengalami penghormatan. Saudara akan mengalami kuasa. Kuasa di dalam hidup saudara. Masih nggak tahu, saudara masih ingat nggak? Jadi kuasa itu, lihat saya, otoritas. Hidup ini tidak asal hidup. Saudara mengalami otoritas itu mengalami satu wawasan, dikasih wewenang untuk menyelesaikan satu hal dari A sampai Z. Dikasih sama Tuhan. Kalau salah, saudara belajar. Kalau salah, bukan saudara bodoh. Bukan saudara ini bahwa orang yang tidak bisa berubah. Enggak, sama sekali. Tuhan tidak melihatnya itu. Loh kok aku ada perasaan kayak gitu. Itulah yang saudara harus lawan. Itu iblis. Itu roh iblis yang tidak senang. Dia selalu menyalahkan kamu. Dia yang selalu membuat saudara, aku ini tidak ada harganya. Dia kasih suara bahwa, nih dengarkan saja. Ya kamu mendengar firman, nanti sebentar lagi kamu akan jatuh. Siapa yang ngomong? Bukan Tuhan. Yang ngomong iblis. Dia punya suara. Nah itulah saudara lawan dengan apa? Dengan kamu dekat sama Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Nah kamu dibuat dalamnya ya. Jadi hidup sesungguhnya kamu ini, ya kayak saya lihat tadi ada Pak David. Hidup dari sesungguhnya saya itu bukan yang saudara lihat. Di dalam ini ada manusia roh yang mana orang tidak tahu, tapi hanya Tuhan aja yang bisa lihat.
Kamu lagi, saya ngomong ini lagi mikir apa? Nah, itu manusia yang sesungguhnya. Jadi roh itu punya jiwa yang saudara belajar di tabernakel. Roh itu punya cara berpikir. Dia punya kemauan. Dia punya emosi. Hidupnya mereka itu di mana? Di tempat tubuh ini. Lah kalau kita mati, lihat. Kita mati ya, saudaraku. Rohnya itu tidak bisa mati. Dia balik, Pak. Kalau kamu punya Tuhan Yesus, ya para malaikat itu akan menyamper kamu. Saudara diterima. Tapi kalau orang tidak punya Tuhan Yesus, roh jahat itu akan jemput masuk untuk saudara ke neraka. Nah, saudara, di dalam ini saudara diperkaya. Saudara berani jadi saksinya Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara dengar ada masalah-masalah gini, ada problem gini, tapi saudara sebagai pengentara, demikian firman Tuhan. Nah, itu saudara diperkaya. Itu luar biasa. Nah, saudara dikasih hikmat. Jadi saudara hidup tidak dengan hanya emosi. Saat ini saudara masih muda, masih di dalam campur, tapi lama-lama tambah bertua, menjadi tua, bukan tubuhnya, tetapi saudara jadi matang, penuh dengan hikmat marifat Tuhan. Saudara ada kekuatannya, saudara ada berkat. Nah ini dan saudara duduk bersama dengan Tuhan. Nah saudara lihat ini, coba lihat ini ya. Kalau ini saya mau supaya bisa saudara pelajari. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan, tolong kalau nggak pernah bisa buat PowerPoint, saudara belajar. Waktu saya jadi hamba Tuhan, tidak ada hal-hal seperti kayak gini. Tapi pada waktu menjelang zaman berubah, saya belajar loh Pak. Saya pernah nangis di Jakarta. Dengar. Saya nangis pada waktu itu di dalam conference-nya para hamba Tuhan. Saya nangisnya apa? Tuhan, aku sebagai hamba Tuhan, aku merasa kok tidak bisa apa-apa ya. Itu ada. Ada. Lihat orang-orang sana itu luar biasa. And then, ya Tuhan ngomong, aku kasih kamu otoritas untuk kamu belajar. Nah, saudara mulailah punya roh untuk belajar selalu di hadapan Tuhan. Nah, saudara lihat ini. Ya, lihat ini. Jadi saudara lihat nomor 1, ini Tuhan Yesus disalib. Nah, hari ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik surga. Nah, ini semua saya buat, Pak. Nah, kalau saudara bisa membuat seperti kayak begini, jemaat saudara akan bertumbuh, mengerti. Nah, coba saudara belajar. Nah, saudaraku, hari ini kita kenaikan itu hari ke-40. Nah, ada 10 hari lagi. Ya, 10 hari lagi pada waktu murid-muridnya itu tambah takut. Di Kisah Para Rasul 1, mereka tinggal di lantai atas. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya ke tempat Israel. Saya ke tempat di mana Tuhan berkumpul dengan 12 muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul 12 orang, namanya di upper room. Saya ke tempat itu, di mana pada waktu nanti hari terakhir, hari ke-10. Jadi jumlahnya ini hari ke-50, saudaraku. Kalau saudara lihat ini, 50 itu hari Pentakosta. Sekarang belum. Nanti minggu depan itu hari Pentakosta. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus, saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Saudara akan sampai, lihat ini. Yang tadi saya katakan.
Dia turun tapi nggak turun ke dunia loh, Pak. Dia bisa lihat ya, ini saudara harus masuk. Dia tidak lagi menyelamatkan dosa. Tidak. Sudah. Loh, kenapa dia datang? Dia memberikan upah untuk orang-orang yang menderita ini loh, Pak. Saat ini, dalam keadaan ini, yang berdoa, yang dalam tekanan dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, dia kan di sini diberi kekuatan, dibaptis rohnya Yesus yang sudah menang terhadap dunia itu dibagi pada saudara. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah membaptis air. Tidak pernah. Karena dia membaptis Roh Kudus. Supaya kamu itu menang. Dia tahu bahwa hidup kita itu tidak sempurna. Tapi karena dia cinta pada saudara, cinta melihat saudara ini setia dan saudara mau ngikut dia, makanya saudara dikasih rohnya itu. Dia katakan, I will be with you forever. Nah, saudara, kalau berdoa, jangan cuma berdoa bahasa Jawa, jangan bahasa Indonesia saja. Dan saudara itu tanda dibaptis Roh Kudus. Ya, saya tidak pakai bahasa Indonesia supaya tidak bingung. Di Indonesia berbahasa. Kita nggak berbahasa roh. But speaking in tongue. Speaking. Ngomong. Bukan berbahasa yang saudara harus pelajari. Orang yang speaking in tongue, berbicara dalam roh, itu tidak ada satupun orang yang ngerti. Nah, terus buat apa? Nah, ini saudara harus tahu fungsinya. Fungsinya, yaitu saudara kalau mengalami tekanan, roh kamu yang berdoa. Hila barataka. Apa itu artinya? Nggak ada. Tapi saudara tahu, aku dalam keadaan sulit. Tapi kalau cuma pakai bahasa Indonesia, lihat saya, terbatas. Sulit apa? Tuhan, aku nggak tahu lah, pokoknya engkau yang tahu. Nah, tapi kalau saudara udah, hola paraka, kilataka. Meskipun nggak ada artinya, tapi saudara bergumul di situ. Dia yang akan memberikan kekuatan bagi saudara. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Makanya tadi saya katakan, ngapain ya Tuhan Yesus datang? Karena dia hanya datang pada yaitu orang-orang yang mau mengikut dia saja. Dan saudara ada di sini untuk menyelamatkan teman-teman atau keluarga yang belum terima Tuhan Yesus. Ini penting, saudaraku. Lihat. Makanya ini bisa enggak saya putar ya? Pastor Pak David. Pak David. Coba ya. Coba aja Pak, bisa harusnya Pak. Di play. Ada suara sedikit-sedikit sih. Ada suaranya, tapi sedikit aja.
Nggak ada suaranya. Ada sedikit. Ada sedikit. Oh, Tadi. ya sebentar ya, ini cuma sebentar aja. Saya Oh. terusin ya. Ya. Nah, ya. Ya. Ya, bisa lihat saya. Kalau makanya nanti kalau saya kirim supaya saudara bisa dengerin ini, jadi 10 hari lagi itu hari raya Pantekosta. Saudara kalau lihat ini kan nggak dibuat-buat tuh. 2006 ini kesaksiannya. Saya berdiri setelah kira-kira 12 tahun tidak pernah ada kebaktian di Ambon. 12 tahun karena saudara tahu clash antara Kristen dan Muslim. Dan saya, Tuhan izinkan saat itu bersama dengan Samartin berdiri melayani di gereja di mana dulunya itu kuasa Roh Kudus itu luar biasa, saudaraku. Saudara, saya berdiri di situ, saya ajak untuk nyembah. Tidak dibuat-buat, dan itu Roh Kudus turun. Saudara, mereka katakan gini, kami tidak pernah menyembah selama 12 tahun ini. Ini hari pertama setelah 12 tahun kami itu berperang. Saudara, setelah selesai, mereka itu jadi itu 2 tingkat. Mereka datang. Saudara tahu, saya sampai, ini apa adanya. Saya sampai, aduh Tuhan, mereka ini haus akan hadirat Tuhan. Saudara, itu orang sampai mau kayak adanya cerita di Alkitab. Mau jamah saya. Oh, itu jaraknya sampai 1 meter mereka berkerumun. Setelah selesai itu ya, saudara. Saya dengarkan. Orang itu haus akan urapan Allah. Ya, urapan Allah itu ada di dalam hidup saudara. Kalau saudara ajak jemaat itu mengalir kemana aliran Tuhan itu ada. Saudara lihat. Enggak yang anak kecil, tapi yang dewasa, saudara terjamah. Karena mereka ini, kalau saudara lihat, adalah orang yang sederhana. Nah itu makanya Tuhan merubah itu dari dalam, bukan merubah itu dari luar. Dirubah dari Roh Kudus. Jadi kalau kembali lagi, saudara, dari firman itu, mengapain kamu lihat ke atas? Ya, orang Galili, orang di ini kota apa ya? Saya lupa. Pak David. Enggak. Kalimantan. Oh, ini Singkawang. Oh ya. Mengapa orang-orang di Singkawang kamu melihat ke atas? Ini loh. Ngapain? Ya, malaikat itu katakan, Yesus ini yang naik akan turun lagi. Makanya saudaraku lihat ini. Ya. Sekali lagi saya buat. Loh, dia naik. Ya. Nah, ya. Nah, ini sekarang saudara, orang yang modern. Yesus yang terangkat ini, dia juga akan turun. Tapi nggak turun sampai nanti kepada hidup saudara. Ya, saudara nanti ada pengangkatan. Nah, ini saya kasih begini, ini orang-orang di mana saudara dikasih kesempatan untuk
mengabarkan kabar gembira ini supaya banyak orang yang diselamatkan. Kapan dia akan kembali lagi? Makanya dia bilang, bukannya ini sudah selesai. Dia akan memberikan kamu kuasa. Dia akan memodali kamu dengan kuasa. Kepada siapa, saudaraku? Yaitu kepada bukan orang yang hanya ngikut. Enggak. Lihat ya, saudaraku. Ini kepada murid. Makanya saudara dikasihi komisi, pergilah. Saudara. Makanya kalau orang sudah, lihat saya, dia ngomong pergi, bukan suruh pergi aja. I give you, aku kasihin kamu otoritas. Dia sudah dandanin saudara. Kamu pergi ya. Pergi kepada orang, jadikanlah mereka menjadi muridku. Ajarkanlah. Ya saudara harus ngajar. Dia akan datang untuk orang-orang yang bukan orang-orang yang nggak kenal sama Tuhan lagi. Orang-orang yang nggak kenal sama Tuhan nanti kalau dia datang sudah terlambat. Jadi saudara ini datang disiapkan di mana Singkawang ini untuk apa? Memberitakan kabar gembira. Amin. Kabar yang baik, kabar yang ada pengharapan. Jadi lihat saya, pada waktu hari ini kalau kamu susah, makanya saudara sembahyang Tuhan, hatiku nggak fit. Hatiku ini gundah gulana menghadapi ini. Tapi gimana Tuhan, aku harus sharing, aku harus memberitakan. Tuhan kuatkan aku. Hola takara bala takara tekara. Fura basa kalama takara malam. Lihat saya. Saudara, sembahyang gini, 2 menit, 3 menit. Nyala itu Pak. Dari dalam. And then, Tuhan ampuni aku. Sebelum aku memberitakan Injil. Aku mau layak. Bukan perbuatan kamu. Tapi karena ada darah Yesus. Pokoknya iblis itu kena darah Yesus, dia udah kalah Pak. Kekalahan iblis itu yaitu pada waktu di atas kayu salib, darah Yesus netes. Nah, kalahnya di mana, Pastor? Kalahnya dia dari permainan dia sendiri. Nyalain Yesus, menyiksa Yesus, memukul Yesus, menjual Yesus. Yesus diapain? Lihat saya. Dia diam. Nggak taunya, terus tahu-tahu, wah, dia kehabisan akal. Di situ dia kalah, Pak. Dengan apa? Kebaikan. Dengan apa? Dengan kehidupan di dalam Allah. Allah itu, Pak. Bukan Adam, bukan Abraham, bukan Nuh, bukan Daud, tapi Yesus yang tidak ada salahnya. Tidak bisa ditunjuk satupun. Ini lihat saya. Nanti satu kali di dalam kamu pertumbuhan, tiap kali terakhir itu ngomongnya gini. Kalau dulu, aku tak mati aja. Kalau dulu, belum apa-apa sih. Ya, dulu itu begitu. Tapi karena kalau kamu hidup di dalam dia, tahu-tahu dalam hati ini sudah ada, oh Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ada absolutnya. Sekarang ini generasi lagi dites. Mereka percaya freedom, tapi buatan mereka sendiri. Jadi mereka tidak percaya adanya absolut. Tapi lain sama hidup saudara yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, tadi kenapa ini tidak setiap orang bisa ketemu Tuhan? Karena itu tadi harus jadi murid. Lihat saya, ini saya harus pakai Inggris yang ini ya. Saya bacakan ini. Lalu dia berbicara kepada mereka dengan apa yang mereka
harapkan pada diri mereka. Dia katakan begini, siapa di antara kamu kalau mau datang mengikut aku, biarlah aku yang pimpin. Amen. Jadi kalau saudara ikut sama Tuhan, ini di sini saya tulis ini merah, biar ini let me lead, biar Tuhan yang mimpin. Terus ini apa ya, Alkitab the message. Kamu, you are not in the driver's seat. Kamu bukan yang setir. Waduh, kamu bukan di tempat driver itu apa Indonesia ya, Mbak? Pengemudi. Apa? Pengemudi. Aku yang mengemudi. Amin. Dia katakan gini, jangan kamu itu dalam kesusahan, menghindar kesusahan, tetapi belajarlah, saudara, untuk dalam kesusahan itu, terus dia kata follow me, ikutlah aku. Jadi kalau ada tekanan, jangan saudara ninggalin Tuhan. Tuhan, kok ini ada apa enggak sih? Aku sudah melayani, aku sudah ini. Nah, belajarlah. Amin. Embrace, jangan ditolak. Jadi kalau sudah ditolak, ya kamu tidak akan bertumbuh. Tapi saudara pelan-pelan itu belajarlah. Follow me and I will show you. Aku akan tunjukkan kamu bagaimana untuk kamu bisa menolong diri kamu sendiri, dan dalam pengorbanan self-sacrifice is the way. Jadi ada pengorbanan itu caranya. Caranya siapa? Caranya Tuhan, my way. And then dan kamu akan menemukan diri kamu sendiri, yaitu dari dalam kehidupanmu sendiri. Jadi kalau boleh saya katakan, ini firman ini luar biasa. Saudara, Amen. kalau baca ya, nanti satu kali kamu melayani Tuhan, bahasa Indonesia sendiri itu kurang untuk bisa mensupport. Jadi saudara lihat bahasa Inggris. Nanti bahasa Inggris sendiri, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kurang rasanya. Karena kamu sudah bertumbuh. Nah, kalau ini saya lihat di Alkitab The Message, wow, Tuhan Yesus ngomong, biarlah aku yang mimpin. Jangan kamu duduk di pengemudi. Aku yang duduk di pengemudi. Kalau sampai ada dalam perjalanan itu kamu susah, saya bilang, jangan kamu menolak kesusahan, tapi belajarlah. Wow. Di dalam kamu belajar, itu dia katakan, itu caraku. Supaya kamu menemukan hidup kamu. Jadi, siapa di sini saya mau tanya, yang tidak mau susah. Kalau saudara ikut sama Tuhan ini mau gembalakan, ya ikut sama Tuhan Yesus selalu senangi. Iya, itu hanya sebagian. Tapi komplitnya saudara bisa senang kalau saudara sudah mengalami kemenangan di dalam hal-hal yang saudara harus belajar untuk menderita. Menderita itu dari hal-hal yang kecil, dari hal ketaatan, dari mengalahkan kehendak daging. Itu rasanya hatinya sakit, tapi saudara belajar. Yang percaya bisa katakan Amin. ya. Terus hampir selesai. Mari saudaraku, ini saya buat juga. Nah, yuk bertumbuh. Saudara untuk yang datang pada Tuhan, saudara yang grow bertumbuh, saudara yang serve melayani, dan akhirnya saudara memimpin. Yuk sama-sama. Ini saya buat untuk kita menjadi orang yang datang sama Tuhan, bisa bertumbuh, bisa melayani, akhirnya bisa memimpin. Empowering terakhir, yaitu bukan dengan peraturan, tetapi karena kasih. Ya, saudara, kasih itu, rules itu memerintah. Sebetulnya aku nggak bisa gini. Aduh,
hidup di Singkawang ini sulit. Mhm. Aduh, keadaannya terbatas. Dan sekarang aku lagi di karantina. Tapi kenapa aku mau? Karena kasihnya Tuhan itu Amin. memerintah hatiku. Sehingga aku tidak, ya, dagingku ini sakit. Dagingku rasanya mau keluar. Tapi kenapa aku bisa tahan? Ini satu kesaksian yang luar biasa, Pak. Karena kasih Tuhan lah aku mau belajar. Itu, Pak. Itu kuncinya. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Setiap orang itu butuh kasih ini yang melindungi. Kalau enggak, hidup kita, boleh saya omong ya, dalam masa-masa COVID ini saya juga kaget. Kalau ada 20 hamba Tuhan yang meninggal. Minggu lalu yang saya katakan, pendeta Amerika, gerejanya luar biasa loh, gede, bunuh diri. Kurang apa ya? Saya katakan Yudas punya gembala nomor 1 di seluruh dunia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia punya guru yang paling baik. Makanya dengarkan sudah selama 3,5 tahun, dia lihat tangan-tangan Tuhan yang luar biasa, seorang nabi. Tapi dia bisa bunuh diri, Pak. Nah, kenapa? Karena nggak ngalami kasih. Yang tadi saya katakan itu loh. Saya tadi tanya, saya rada kepikir, Pak. Jangan kita jadi autopilot. Jangan jadi kayak orang burung beo. Nggak boleh, Pak. Kamu harus ngalami. Tuhan Yesus adalah yang ngampuni dosa dunia. Amin, amin. Semuanya. Jadi ini dengarkan saudara, nggak mikir, autopilot aja. And then sudah aku percaya, masih punya dosa, punya. Loh, kita ini nggak sempurna. Kita ini orang tua bisa kesandung. Karena kita memang ditebus, tapi tetap hidup di dalam tubuh yang sudah berdosa. Jadi apa yang harus saudara lakuin? Kalau saudara jatuh, sekali lagi. Kalau jatuh, saudara dari anak-anak bangkit. Kalau orang tuanya, ayo dong, kamu berdiri lagi. Pak, nangis. Kasih obat sana. Masa anaknya nggak boleh jalan? Dan kita egois, Pak. Anak lucu, tapi nggak boleh jalan. Kenapa? Karena saya takut dia jatuh. Nggak akan bertumbuh dah. Nggak akan bertumbuh, Pak. Tapi dari jatuh itu, nanti dia bilang, karena dia belajar tuh. Di daerah situ kalau lari tidak pikir-pikir, ya itu nanti terpleset lagi. Sama, rohani juga gitu. Tapi makanya sekarang saudara punya Yesus. Aduh, aku sudah melayani, sudah enak. Tahu-tahu ada gangguan. Jangan takut. Saudara datang sama Tuhan Yesus. Rendahkan hati saudara. Karena apa? Adanya love. Kasih itu memerintah. Kasih itu saudara alami, eksperimen. Dan terakhir, kasih itu merubah dunia saudara. Bukan pertama dunia cara berpikir saudara. Kehidupan saudara. Dari yang lama menjadi yang baru. Ada amin. Amin. Saya doa. Amin. Ya. Bapak aku berdoa terima kasih. Kebangkitan-Mu mempersiapkan kami Tuhan. Aku mengucap terima kasih. Bisa Tuhan segenap dengan anak-anak-Mu di Houston, di Singkawang. Sehati melihat Engkau sudah naik ke surga. Engkau sudah menyelesaikan pekerjaan-Mu dengan dahsyat. Engkau masih mau datang kembali lagi. Ini satu hal yang luar biasa Tuhan.
persiapkan kami, kalau kami ada tekanan, biar bukan agamawi yang memerintah, tapi aku berdoa untuk orang-orang yang datang lagi pada Engkau karena kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang dalam, kasih-Mu yang tinggi, kasih-Mu yang lebar, yang tidak bisa dimengerti. Mengapa Engkau mengasihi kami ini sampai hari ini? Tuhan, kami tidak patut memikiri, tetapi kami patut untuk mengimani ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang mau menggembalakan dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati dan hidup dan naik surga dan akan kembali lagi dan akan Tuhan memimpin hidup kami. Amin. 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 Terima kasih Pastor Fendi sudah mengajar kita dan sambil kita merayakan juga ascension dari Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, dan kita bekerja, kita belajar dengan taat, dengan baik, dan akhir tahun ini adik-adik kita ini akan dikirim, akan dilepas melayani di desa-desa. Terima kasih. Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa. Jadi kita akan